Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Minhaj yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, di malam hari ini yaitu malam Ahad kembali kita dapat berhadir, kita sama-sama duduk di majelis taklim ini untuk mempelajari ilmu agama dan juga dalam rangka kita mengisi sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi ibadah dalam rangka kita menghadapi atau menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang, setiap kita itu pasti nanti dipanggil, ya. Apabila datang waktunya, masanya, nah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diwafatkan. Setiap orang pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita diringankan untuk iktikaf di dalam masjid ini, mengisi atau menunggu waktu Isya. Kita sama-sama lihat iktikaf, nawaitu anak-anak itu ada di masjid sunatan lillah. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat tersebut karena Allah Taala. Nah, jadi kita iktikaf di sini nilainya adalah nilai ibadah, apalagi kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dalam rangka kita bersambung, ya, sama Allah, karena kita disuruh oleh Allah supaya bersambung. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, kata Allah, bersambung, karena kita akan menghadapi mati semua, ya. Kita ini semua akan menghadapi mati. Nah, karena itu kita disuruh oleh Allah untuk berbekal. Paling khairaz zadi takwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu artinya garis besarnya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, salah satunya kita tadi sudah menjalankan perintah Allah berupa yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Sholat itu perintah. Kemudian lagi kita diperintahkan oleh Rasul untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin.
Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Yang namanya wajib apabila ditinggalkan itu tidak akan mendapatkan sanksi dosa, ya, karena hukumnya wajib. Apalagi yang kita tuntut ini, atau yang kita cari ini adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini ilmu yang khusus mengatur bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sangat wajib, jangan fardu ain hukumnya, fardu persoalan. Kemarin sudah menjelaskan yang fardu ain itu kita tuntut adalah pertama ilmu tauhid, ya, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ilmu tasawuf. Tasawuf ini adalah ilmu etika atau akhlak atau adab, atau bahasa kampung budi pekerti. Dan yang ketiga adalah ilmu fikih. Seperti malam ini kita mengkaji ilmu fikih kitab Sabil al-Muqtadir. Jadi yang namanya orang menuntut itu ya paham dan adakah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, ya. Yang penting kita duduk untuk menuntut, jangan akan masalah paham harus paham, ya, itu karena urusan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memahamkannya. Nah, kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihad yang dimuliakan Allah. Kembali kita menyambung pelajaran kita yaitu kemarin tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau hal-hal yang menyebabkan kita ini berhadas. Qala Malik rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan kemarin hal-hal yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan berhadas, yang pertama kemarin itu keluar salah satu dari lubang di depan ataupun lubang di belakang. Keluar salah satu atau sesuatu apa yang keluar itu membatalkan wudu. Walaupun keluarnya itu benda yang suci tetap batal, ya. Kemudian lagi yang kedua itu kemarin hilang akal, ya. Hilang akal disebabkan karena pingsan atau karena tertidur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita batal wudu adalah tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Nah, malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Qala Malik rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan asal dari menyentuh itu dengan tapak tangan, maka dikiaskan dengan menyentuh dengan anggota yang lainnya dari tapak tangan. Artinya dengan yang lainnya tetap batal juga. Kalau kan misalnya yang tersentuh itu telapak tangan aja, mana ada telapak tangan ke belakang ada, ya kan? Tapi di sini menurut ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Maliki itu tersentuh antara kulit perempuan dan laki-laki itu ada batal, tapi dengan syarat tersentuhnya itu bukan dengan syahwat. Tapi kalau dengan syahwat menyentuhnya dengan keinginan itu batal juga, ya kan? Kalau Imam Syafi'i
baik dengan syahwat ataupun tidak, tersentuh oleh laki-laki dan perempuan itu dapat membatalkan wudu kecuali mahram. Ya, mahramnya artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi, ya. Yang mana contohnya? Misalnya adik kita sendiri, atau misalnya mertua kita, boleh kita nikahi mertua. Itu kata-kata, nah itu mahram. Ilat batal wudu karena menyentuh diperkirakan karena timbulnya rasa lezat yang membangkitkan syahwat yang tidak layak pada orang yang suci, yang tidak layak ada pada orang yang suci. Yang dimaksudkan dengan kulit ialah bagian tubuh selain dari rambut, bulu, gigi, dan kuku. Jangan bagian kulit adalah. Jadi namun misalnya rambut, bulu, gigi, kuku itu kata-kata. Ya, misalnya kita tersentuh apa namanya rambut bodinya, atau misalnya bulu apa, atau misalnya gigi atau kuku itu kata-kata. Nah, dari itu biasanya nah, karena kalau misalnya kita batal tersentuh apa rambut bodinya itu sulit kita melihara. Karena biasa kalau di rumah itu itu benar-benar bodinya masyarakat. Nanti kata batal kita ahli banget itu batal harus saja. Nah, jadi yang tersentuh kulit dan bukan selain rambut, ya, gigi, bulu, kuku. Maka yang termasuk bagian kulit ialah daging di pangkal gigi dan gusi, lidah, mata bagian dalam dan semua tulang yang timbul karena luka. Maka batallah wudu karena menyentuhnya. Inilah yang dibuatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya yang bernama Nihayat. Namun pendapat yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab berupa tidak batal wudu dengan menyentuh bagian dalam mata. Ini udah Ibnu Hajar, tidak batal wudu dengan menyentuh bagian dari dalam mata. Karena diperkirakan tidak menimbulkan kelezatan dalam menyentuhnya, berbeda dengan menyentuh lidah. Tidak batal wudu menyentuh tulang yang timbul karena luka yang disamakan dengan menyentuh gigi. Dapat dipahami dari apa yang diterangkan di atas bahwa tidak batal wudu lelaki yang tersentuh dengan lelaki. Artinya sama lelaki kada batal. Tidak batal perempuan tersentuh dengan perempuan. Kata dia selama dunia. Tidak batal wudu banci tersentuh dengan banci. Bencong, dia banci itu bencong. Bencong bersama bencong punya ada apa? Tidak batal wudu lelaki yang tersentuh dengan banci dan sebaliknya. Banci dengan lelaki yang batal, bencong juga. Tidak batal wudu perempuan yang tersentuh dengan banci dan sebaliknya. Kedua banci dengan perempuan dan batal. Tapi banci di sini ialah memang beliau banci, artinya isian alat itu ada dua banci. Nah, isi alat kedua. Ya, kalau kita di sini biasa itu kelakuannya aja ya kan. Orangnya lelaki ya, misalnya kelakuannya
kayak beginian, itu kita sadar kita sih tiba, ya sama negara. Nah itu kata ada sini memang kalau dibikin sini alatnya gaji itu kayak contoh memang isian alat juga alat kelamin juga itu gaji, ya. Karena memang kelakuannya itu ada, ya. Kalau kita biasa sehari-hari itu melihat orang kelakuannya ya kan, beginian, tapi kayak latihan kelakuannya. Tomboy ya, atau latihan kayak beginian kelakuannya, ada latihan itu air. Tidak batal wudu lelaki yang tersentuh dengan perempuan yang tidak batal nikah dan sebaliknya. Tidak batal wudu lelaki yang tersentuh dengan perempuan yang tidak batal nikah dan sebaliknya. Sekalipun dengan syahwat atau perempuan yang halal nikah tetapi berlapik sekalipun tipis. Artinya berlapik ada alam, ada alat gitu kan, berlapik ada apa? Ya. Tangan bersalur misalnya, Pak, atau menyentuh tapi kalau itu nggak ada yang batal itu kulit sama kulit. Yang dimaksud dengan istilah mahram di sini ialah orang yang haram menikahinya karena hubungan saudara atau karena hubungan susuan atau karena hubungan semenda musyawarah, ya kan? Itu pada batal. Tapi maksudnya mahram adalah orang yang menikahinya itu haram. Hubungan saudara mereka, adik kakak, atau hubungan misalnya apa? Saudara sesusu, ya kan? Nah makanya hati-hati menyusui orang. Ini kan kita sering yang kita dapat kayak ini menyusul. Misalnya nih kita ada orang mau makan menyusul kan, karena itu kan menyusul dua situ itu. Kalau menyusul sama itu saudara sesusu karena itu kada boleh nikah, saudara sesusu 5 kali aja mengunjung kada boleh nikah. Nah, makanya hati-hati begini jangan sembarang ya kan menyusulkan jangan kalau kita Tuhan ya bisa nikahi maka yang menyusul anak orang biasa aja sampaikan yang Tuhan itu hati-hati itu ya kan. Itu saudara sesusu karena kada boleh nikahi. Adapun haram menikahinya selain dari tiga sebab tadi seperti istri Nabi, ya. Nah kaitan pada yang tiga tadi istri Nabi kada boleh nikahi, ya. Ibu dari perempuan yang sudah disekama mertua kita dengan syubhat dan anaknya, penganut agama Zoroaster, penyembah berhala, orang yang murtad, semua itu tidak dimakan, semua itu tidak dinamakan mahram sekalipun haram mengawininya. Ya, orang tadi itu, ya, orang penyembah berhala, Zoroaster, kan? Bahkan ini maksudnya. Tetapi hanya dinamai mahram, maka batallah wudu karena tersentuh dengan mereka. Artinya mahram yang tadi itu karena agamanya beda, ya kada boleh kita bukan itu maksudnya. Kalau bercampur seorang mahram dengan beberapa orang perempuan yang halal nikah yang tidak terbatas jumlahnya, tidaklah batal wudu
dengan menyentuh seorang dari mereka, karena diperkirakan yang disentuh itu adalah mahramnya. Terkecuali perempuan yang disentuh itu adalah mahramnya, seperti jumlah mahram yang bercampur itu misalnya 10 orang umpamanya, maka disentuhnya 11 orang batallah wudunya, karena diyakinkan bahwa yang disentuhnya adalah yang bukan mahramnya. Syekh Darani berkata, kalau seorang perempuan diragukan apakah mahramnya atau bukan, lalu tersentuh dengannya, tidaklah batal wudunya, karena melaksanakan bahwa asalnya masih suci. Syekh Rabi di dalam kitabnya Nihaya berkata, dipahami dari yang demikian itu, kalau seorang lelaki mengawini seorang perempuan padahal dia ragu apakah ada di antara perempuan itu saudara sesusunya atau tidak, atau bercampur mahramnya dengan beberapa orang perempuan yang lain dari mahramnya, dan dikawininya salah seorang itu sesuai dengan persyaratan dan disentuhnya, tidaklah batal wudu keduanya karena tersentuh dan perkawinannya sah. Persamaannya seperti seorang lelaki mengawini seorang perempuan yang keturunannya telah dikenal, kemudian oleh ayah lelaki tadi diakui bahwa perempuan itu anaknya. Umpamanya kata istrimu itu anakku, tetapi suaminya membantah, katanya istriku ya kan, bukan anak pamanku, maka ditetapkan perkawinannya tetap sah dan perempuan itu saudaranya, dan tidak batal wudu keduanya dengan bersentuhan. Demikian juga batal wudu lelaki yang besar dengan menyentuh anak perempuan yang belum mencapai usia yang dapat membangkitkan syahwat. Karena demikian juga tidak batal wudu lelaki yang besar, artinya yang dewasa, menyentuh anak perempuan yang belum mencapai usia yang dapat membangkitkan syahwat oleh lelaki yang normal. Dan sebaliknya, nah jadi lelaki dewasa misalnya menyentuh anak-anak, kita lihat anak yang belum lagi menimbulkan syahwat, itu pada batal wudu. Sebaliknya kedua, apabila yang dewasa menyentuh anak-anak lelaki yang tidak menimbulkan syahwat, artinya usianya masih anak ya, itu pada batal wudu. Jadi batal itu maksudnya habis sudah ada syahwat, kemudian ada keinginan. Dan tidak batal wudu perempuan yang besar dengan menyentuh anak lelaki yang belum mencapai usia yang dapat menimbulkan syahwat oleh perempuan yang normal dan sebaliknya. Dan juga tidak batal wudu dengan menyentuh anak lelaki yang menginjak usia dewasa ambat, sekalipun rupanya sangat cantik dan disentuhnya dengan syahwat. Tidak ada bapak yang sama laki ini lelaki ya, satu orang ini lelaki ini misalnya rupanya itu kayak beginian cantik, karena dia ambat cantik kayak beginian bapak, tapi lelaki yang orangnya itu ada bapak di sini. Wal sakal tapi yang syahwatnya itu ya, karena
sama latihan juga ya, ya begini ya. Tidak batal wudu dengan menyentuh gigi, rambut dan kuku, tetapi sunat bagi yang menyentuh yang demikian itu mengambil wudu agar keluar dari perselisihan para ulama. Dan tidak batal wudu dengan menyentuh anggota perempuan yang sudah tercerai dari tubuhnya, seperti tangan, kaki, atau yang lainnya, sekalipun anggota yang tercerai sampai setengah. Dan tidak batal wudu dengan menyentuh anggota perempuan yang sudah tercerai dari tubuhnya, seperti tangan, kaki, atau yang lainnya, sekalipun anggota yang tercerai sampai setengahnya. Tangan bisa, tapi sudah tercerai, ini orang kecelakaan, kan? Kaki kayak tangannya ya kan? Tangan terkacul. Kalau latihan misalnya mengikut, ya kan batal, karena sudah tercerai dari tubuhnya. Sekalipun dia sedikit bagian tubuhnya itu hendak setengahnya, ada setengahnya kan, maksudnya separuh kalau dikira ya kanan kan, sampai sini siku, separuh sudah ya kan. Karena tidak terasa lezat menyentuh semua itu. Kalau dibelah dua atau dipotong dua anggota tubuh seorang perempuan, tidak batal wudu dengan menyentuhnya pada setiap bagian dari anggota tadi. Ya, artinya misalnya kulitnya dibelah dua misalnya ya, lalu disentuh bersama balanya aja, udah sini di sini kata batal, ya kan? Tidak batal. Kenapa? Karena kadang menimbulkan syahwat juga, ya kan? Sebelah kalau dibelah dua atau dipotong dua anggota tubuh seorang perempuan, tidak batal wudu dengan menyentuhnya pada setiap bagian dari anggota tadi. Ini telah disepakati oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, baik yang disentuh itu bagian tubuh yang terdapat vagina atau tidak. Tetapi kalau bagian tubuh tadi tidak sama, maka batallah wudu menyentuhnya bagian yang lebih dari setengah, ya, bagian yang lebih dari setengah itu batal saja. Inilah yang diterangkan di dalam kitab Turbah. Sekalipun lebihnya hanya sedikit, tapi lagi tidak pada separuh, ya, nah itu batal. Dan yang dikeluarkan oleh Syekh Ramli di dalam Nihayah, tidak batal menyentuh bagian yang lebih dari separuh. Jadi ada yang tidak batalkan, terkecuali jika masih dinamakan perempuan tadi. Terkecuali jika masih dinamakan perempuan, dan jika tidak dinamakan perempuan, tidak batal menyentuhnya. Kalau seorang yakin bahwa ia dalam keadaan suci, kemudian oleh seorang yang adil memberitahukan bahwa ia disentuh oleh perempuan atau telah mengeluarkan kentut pada waktu tidurnya, padahal punggungnya masih tetap pada tempat duduknya, wajiblah ia menerima berita itu dan batal wudunya. Ya, kenapa? Nah, kira-kira sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita.
dosa orang kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan semua taala mengabulkan hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memastikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.